Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ibu, Mas Reno itu udah ada sejak dulu, sejak aku masih kuliah. Jauh sebelum aku nikah sama Mas Gilang. Jeti, bukan aku cari-cari. Dalihku membela diri. Iya, sekarang ibu sudah paham. Ibu ngerti. Mel, ibu minta maaf. Sempat gak percaya pada hubungan kalian. Ibu, aku menatap lekat wajah ibuku. Tatapan bahagia dan ungkapan terima kasih yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Iya, nak. Tapi, ibu harap kalian jangan buru-buru nikah. Apa kata orang nanti? Baru juga jeti janda, langsung buru-buru nikah. Orang gak akan mau tahu alasan yang sebenarnya. Hal negatif paling mudah disematkan orang pada kejadian yang dia sendiri tak paham. Tunggulah beberapa bulan lagi. Ya, enduk. Ibu, aku bahagia banget. Akhirnya ibu mau nerima Mas Reno. Enggak peduli kapan boleh nikahnya. Asal ibu izinin aku menjalin hubungan dengan Mas Reno aja. Aku udah bersyukur banget. Nikah nanti-nanti juga. Enggak apa-apa. Cinta kami bukan karena nafsu, Bu, tapi cinta sejati yang berasal dari lubuk hati. Syukurlah kalau kau setuju. Jeti, mulai nanti malam kau gak usah sholat tahajud kalau niatnya untuk melunakkan hati ibu. Hati ibu udah lunak banget. Apa kau mau ibu sakit lever? Gurau ibu pura-pura serius. Hah? Ibu nguping? Ya, pas aku teleponan sama Mas Reno, teriakku tersipu. Sudahlah. Cepat, putuskan menu makan malamnya. Biar Bik Yeti cepat-cepat belanja. Kata ibu mengelak. Keluarga Mas Reno itu nggak susah dalam hal makanan. Mereka memang kaya raya, tapi pola makan mereka sama saja kayak kita. Bu, terserah ibu aja. Makanan sederhana dengan resep ala kampung aja. Pasti mereka suka. Ibu aja yang atur. Ya, kan calon besan baru. Ibu. Kataku tersenyum bahagia. Ya, udah. Awas aja kalau mereka mencaci masakan ibu. Nggak akan. Ibu kan pintar masak. Hehehe. Tapi, bagaimana ceritanya? Kok mereka bisa datang malam ini? Ibu yang nyuruh atau gimana? Tanyaku masih penasaran. Rahasia. Yang penting kau siap-siap juga. Bersih tokomu biar nanti nggak keteter. Wajah ibu merona. Aku yakin dia agak malu. Pasti dia yang nelepon keluarga Mas Reno dan menyuruh datang. Bik, tolong panggilkan Harum kalau Bibi ke belakang. Ya, pintaku saat bikin aku lihat melintas di depan kamar. Iya, Bu. Jawab Bik Ina sambil berlalu. Harum datang dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat agak pucat. Pipinya juga sembab dengan mata agak bengkak. Iya, Kak. Sapanya saat sudah masuk ke kamarku. Kamu kenapa? Sakit? Tanyaku sedikit khawatir. Enggak. Kakak manggil aku kenapa? Tanyanya ketus. Sepertinya dia belum juga bisa terima posisinya. Kamu pucat banget. Kulihat kamu juga meringis gitu. Sakit apa? Apakah bekas lukamu itu yang masih sakit? Tanyaku mencoba perhatian. Enggak. Lukaku sudah sembuh. Luka yang ditores suamimu. Gumamnya sinis. Gumaman yang masih bisa kudengar. Hei, dia menikahmu saat kau sudah jadi istrinya. Ya, aku bukan istrinya lagi. Sudahlah, gak usah bahas si brengsek itu di rumahku. Aku gak mau membahas tentang dia atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keluarganya. Paham? Harum hanya mendengus. Aku tak peduli. Dengar, Rum. Nanti malam rumah ini akan kedatangan tamu istimewa. Tugasmu bersih-bersih aku bilang, kan? Jeti, tolong kau bersihkan rumah ini dengan sebaik-baiknya. Terutama ruang tamu dan ruang makan. Kau paham? Perempuan itu tidak menjawab, tidak pula mengangguk. Dia langsung berlalu tanpa menunggu perintah lagi. Oh, iya. Kalau kau kurang sehat bilang aja. Biar kita berobat. Harum menghentikan langkahnya. Insya Allah lusa aku dan ibu mau ke kampung. Kami mau ziarah ke makam ayah. Kau boleh ikut biar sekalian ziarah ke makam Pak Uda. Kau mau, kan? Aku kangen ibu dan Mas Yanto. Sergahnya tiba-tiba. Aku tercekat. Kuhampiri dia perlahan. Rasa iba menyeruak.
Sepertinya dia sangat sedih kehilangan semua keluarganya. Kehilangannya segala harapan dan impian. Akan aku pikirkan, mungkin besok kau boleh menjenguknya di penjara. Tapi, sekarang kau kerjakan dulu semua tugasmu. Harum berlalu, masih tanpa menjawab. Tapi aku yakin, dia akan patuh. Aku tersentak saat ponsel berbunyi. Mas Reno, kubaca namanya di layar. Hati yang sempat terenyuh karena harum, spontan berseri lagi. Mas, sapaku dengan nada lembut. Mel, aku gak bermimpi, kan? Atau, papa dan mama yang sedang bermimpi? Duh, aku bingung. Nih, Mas Reno terdengar seperti orang bingung. Kenapa, Mas? Pelan-pelan ngomongnya. Coba. Kataku ikut bingung. Papa dan mama, Mel, mereka sepertinya sedang bermimpi. Bagaimana caraku menyadarkan mereka? Coba. Masa? Papa nyuruh aku cepat-cepat pulang. Katanya biar siap-siap mau bersilaturahmi ke rumahmu. Gawat ini, Mel. Kalau ibumu ngamuk, gimana? Tolonglah, Mel, kasih ide. Atau aku minta bantuan Andi dan Rani aja. Ya, bentar aku telepon mereka saja. Sepertinya. Tunggu, Mas. Dengar aku dulu. Teriakku. Iya, Mel. Kau ada ide? Tanyanya masih panik. Ibuku sedang sibuk itu, Mas. Dia memasak makanan istimewa untuk menyambut kedatangan keluarga kekasihku. Tolong jangan kecewakan dia, Mas. Ucapku kemudian. Kau, serius? Apakah kau juga sedang bermimpi? Serius. Awalnya aku juga gak percaya. Ibu sudah luluh, Mas. Dia nguping pembicaraan kita tadi. Dia berinisiatif menghubungi orang tua Mas Reno. Ibu sudah merestui hubungan kita. Dia mengizinkan Mas dan keluarga Mas datang malam ini. Alhamdulillah. Bentar, Mel, aku sujud syukur dulu, ya. Aku tersenyum mendengarnya. Ya, udah, aku mau ngurus toko dulu. Pokoknya kalian gak boleh telat, ya. Takut ibu kecewa lagi. Pintaku. Siap, sayang. Boleh langsung nikah, kan? Ih, gak boleh. Tadi aja, janjinya gak bakal nuntut kapan nikah. Asal izinin datang aja udah syukur. Sekarang langsung nuntut nikah. Sungutku pura-pura marah. Iya, maaf, sayang. Tapi, kamu gak boleh dekat-dekat aku. Ya, takut tanganku nakal. Kan, udah mulai. Nakal, kan? Enggak, bercanda. Kok, bahagia banget. Aku, sayang. Janji, aku gak akan nakal. Sumpah. Hehehe, iya, aku percaya. Kok, udah? Ya, mau urus toko. Oke, salam sama hatimu, sayang. Salam balik sama hatimu, Mas. Sambil senyum-senyum sendiri, aku berjalan menuju toko. Kulirik Harum yang tengah mengepel di ruang tamu. Hatiku sedikit berdesir. Harum terlihat tidak sehat. Tapi, kalau dia tidak mengaku sakit, biarlah. Kulanjutkan langkah menuju toko. Mel, kamu sudah dandan? Tanya ibu melangkah masuk ke dalam kamarku. Aku berbalik menghadapnya. Mata tua ibu memindai tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu cantik, enduk. Bisiknya tiba-tiba. Wajahnya berubah mendung. Tatapannya kini beralih ke meja rias. Foto mendiang ayahku pajang di sana. Ibu, kenapa sedih? Tanyaku lembut. Kupeluk tubuh kurusnya dari belakang. Ibu, kenapa sedih? Tanyaku lembut. Kupeluk tubuh kurusnya dari belakang. Ibu merasa bersalah pada ayahmu. Mel, ibu sempat menyerahkanmu kepada laki-laki brengsek itu. Pasti ayahmu tidak akan memaafkan kesalahan ibu. Semoga kali ini, kesalahan yang sama tidak terulang. Semoga Reno memang pilihan yang tepat buatmu, enduk. Kalau ternyata salah lagi, mungkin lebih baik ibu cepat-cepat saja menyusul ayahmu ke sana. Ibu, kali ini aku yakin, kita nggak akan salah. Mas Reno baik, Bu, keluarganya juga baik. Aku yakin sekali, memang sejak awal, Mas Reno lah yang dipilihkan Allah untukku.
Mas Gilang yang mengacaukannya. Sudahlah, Bu, lupakanlah semua tentang Mas Gilang dan keluarganya. Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Bagaimana bisa lupa? Ada Cika hasilnya. Setiap lihat Cika, bayangan wajah si brengsek itu langsung muncul. Sakit hati ibu. Mel, tolong jangan benci Cika. Bu, Cika tidak bersalah. Ibu tidak benci dia. Enduk, ibu justru sangat sayang padanya. Sudahlah, seiring waktu, mungkin sakit hati ini akan terobati juga. Semoga Reno bisa menerima Cika seperti anaknya sendiri, agar ibu bisa lupa kalau ayah kandung Cika adalah seorang bajingan. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang ibu beri. Deru beberapa mobil terdengar berhenti di halaman. Sepertinya ramai. Kenapa lebih dari satu mobil? Siapa saja yang datang? Ibu menatapku khawatir. Kok ramai? Mel, ibu masak hanya untuk keluarga Reno saja. Kalau ramai, enggak cukup makanannya, kata ibu gelisah. Tenang dulu, Bu. Ayo, kita lihat. Gegas kami keluar. 3 mobil terparkir di halaman. Mobil Papa Mas Reno, mobil Mas Andi, dan itu yang satu lagi, Mala dan Mas Diki. Mas Diki bawa mobil sendiri. Mereka juga terlihat mesra. Mereka datang semua. Sahabatku ternyata ikut merasakan kebahagiaanku. Terima kasih, ya Allah. Mel, mana Bikirti dan Pak Basir? Tolong bantuin angkat, dong, teriak Rani. Pak Basir dan Bikirti langsung bergerak menuju mobil Mas Andi. Beberapa bingkisan dan wadah berisi makanan mereka keluarkan dari dalam mobil itu. Aku dan ibu terperangah. Ini belum acara lamaran, kan? Mel, bisik ibu bingung. Bukan, Bu, mungkin mereka memang sengaja menyiapkan semuanya. Sebagai tanda mereka sangat bahagia dengan undangan ibu. Calon mertua dan teman-temanmu baik sekali, begitu sayang padamu. Enduk, lirih ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku lega, kulihat kebahagiaan mewarnai wajah ibuku. Kulirik harum yang mengintip dari balik pintu. Wajahnya yang kian pucat terlihat semakin muram. Ku yakin, dia tak akan punya keberanian mengacaukan malam bahagia ini. Tapi, kenapa dia terlihat semakin lemah? Ya, apakah dia sakit? Sakit apa? Bukankah luka tusuk itu sudah sembuh? Apakah dia menderita sakit yang lain? Aku menyalam Papa dan Mama Mas Reno dengan taksim. Ibu sempat kikuk saat bersalaman dengan mereka. Apalagi saat Mama Mas Reno memeluknya dengan akrab. Mungkin ibu agak minder. Penampilan calon besannya jauh dari kesan glamor, tapi tetap saja aura orang berada terpancar nyata. Ibuku wanita yang sederhana. Gamis yang dipakainya malam ini, dipadu dengan jilbab masuk warna senada, membuat penampilannya tetap terlihat bersahaja. Cara Mama Mas Reno mengambil hatinya, membuat sikap kikuk dan minder ibu hilang seketika. Kedua wanita parubaya itu langsung larut dalam obrolan, padahal kami masih berdiri di teras rumah. Mas Reno melangkah maju, sepertinya hendak menyalam ibu. Ibu segera menghentikan obrolannya, mengalihkan pandangan, menatap lembut ke wajah kekasihku. Ibu, sapa Mas Reno menyalam dan mencium punggung tangan ibu. Ya, nak. Maaf, ibu tak pernah ramah padamu sama ini. Aku lega mendengar ucapan ibu. Saya yang minta maaf karena sempat membuat ibu kepikiran tentang hubungan saya dengan Melur. Jawab Mas Reno menundukkan kepala. Tidak, nak Reno. Tidak apa-apa. Ayo, semua masuk. Ibu melangkah paling depan, mempersilahkan semua tamu masuk langsung menuju ruang makan. Bikirti sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk makanan yang dibawa oleh rombongan itu. Rani dan Mala membantunya. Semua sudah masuk ke dalam rumah. Tinggal aku dan Mas Reno yang masih berdiri di teras. Entah mengapa, aku tiba-tiba kikuk di depannya. Dada berdebar, jantung berpacu tidak normal. Kenapa aku ini? Seperti baru bertemu saja. Padahal baru sore tadi kami ngobrol di telepon. Sayang, bisiknya memanggilku. Hem, jawabku menunduk. Maaf pembaca, aku kok seperti anak remaja lagi. Yah, kikuk banget di hadapan pacar. Padahal aku kan bukan gadis remaja.
Aku bahkan seorang janda beranak satu. Ternyata, perasaan seorang gadis atau seorang janda sama saja. Akan tetap kikuk dan berdebar di hadapan orang yang mencintai. Sungguh, aku tidak menyesal meskipun berpisah dengan Mas Gilang. Aku tidak menyesal meski harus menyandang gelar janda. Karena dengan perceraian itu, kini aku bisa menemukan cinta sejati. Orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Sesungguhnya aku pun berhak untuk dicintai dengan sepenuh hati. Bukan cinta karena nafsu dan ego seperti suami pertamaku. Terima kasih, sudah melunakkan hati ibu untukku. Bisik Mas Reno lembut. Diambilnya tanganku pelan, lalu dibawa ke dadanya. Rasakan debar dada ini, sayang. Debar ini, debar bahagia. Ucapnya lalu membawa tanganku ke bibirnya. Dikecupnya penuh perasaan. Mas Reno, kami berdua tersentak. Harum sudah berdiri di hadapan kami. Rum, sergahku kaget. Mas Reno tak kalah kaget. Perempuan itu memanggilnya seolah mereka telah kenal dekat. Sorot matanya seolah menahan cemburu yang membakar. Kenapa kamu gak bilang kalau kau punya hubungan dengan bekas istri suamiku ini, Mas? Kenapa kau malah membawaku ke rumah ini sepulang dari rumah sakit? Kau bilang mau menolongku, tapi ternyata kau menjerumuskanku ke neraka ini. Spontan aku menarik perempuan itu menuju toko. Kuseret tubuhnya sekuat tenaga. Lepaskan, teriaknya meronta-ronta. Aku tidak peduli. Pak Basir yang sedang sibuk menutup pintu besi toko, gegas membukanya kembali saat melihatku menyeret tubuh harum. Mas Reno mengikutiku masuk ke dalam toko. Kita bicara di sini. Kalau kau berteriak di teras, aku khawatir tamu-tamuku terganggu. Oke, sekarang bicara. Apa yang kau protes tadi kepada Mas Reno? Kataku menghempaskan tubuhnya di bangku kosong di dalam toko. Perempuan itu menatapku tajam. Sesekali dia meringis memegangi perutnya. Maaf, Dek Harum. Aku memang bermaksud menolongmu. Karena Bu Susi, polwan yang membawamu ke rumah sakit waktu itu, mendapat info kalau istri si kepala preman itu sedang mencarimu. Dia dan anak buahnya sedang memantau keadaanmu di rumah sakit. Begitu kau keluar, mereka akan langsung menghabisimu. Makanya Bu Susi mengawalmu saat pulang bersamaku dari rumah sakit. Aku hanya berusaha menyelamatkan nyawamu. Loh, kata Mas Reno menjelaskan. Kenapa Mas bawa aku ke sini? Mas tahu, ini neraka buatku, kan? Teriaknya mulai sesegukan. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kau tahu, ini neraka buatku. Teriak Harum mulai sesegukan. Kau tidak mau di sini? Kau mau kemana? Kalau tidak di sini kau kemana? Cuma Melur yang bersedia menampungmu. Kukira kau tidak ada hubungan dengan perempuan ini. Kenapa sih dia beruntung terus? Aku gak suka dia hidup bahagia. Aku gak ikhlas dia lebih dari aku. Aku gak mau dia. Cukup. Cukup. Ya, Rum. Aku sedang ada tamu. Nanti kita bahas masalah perasaanmu. Kau di sini saja. Jangan masuk ke dalam rumah sampai tamu-tamuku pulang. Paham? Awas kalau kau berani mengacaukannya. Ayo, Mas. Kita masuk. Nggak enak mereka nunggu kita terlalu lama. Kataku menarik lengan Mas Reno. Mas Reno mengikutiku. Awasi dia, Pak. Aku akan menyuruh Bik Yarti ke sini juga nemani Bapak. Kataku kepada Pak Basir yang masih melongo kebingungan. Baik, Mbak. Jawabnya patuh. Aku dan Mas Reno langsung menuju ruang makan. Semua mata tertuju kepada kami berdua. Betul, kan? Saya bilang, Kak, gak perlu dilama-lamain lagi. Bahaya kalau ditunda. Kata Mama Mas Reno tersenyum penuh makna. Iya, baru aja ketemu. Udah langsung ngilang aja. Udah Pak, langsung nikahin aja. Mas Sandi menimpali. Setuju. Seketika meja makan itu ramai dengan celoteh mereka. Kami gak ngilang. Seruku kaget sekaligus malu. Pasti wajahku merona saat ini. Persis seperti wajah Mas Reno yang memerah menahan malu. Gak ngilang. Lalu kemana tadi? Lama banget baru masuk. Rani mengoda lagi. Oh, itu, tadi, aku terbata-bata. Tak mungkin kuceritakan bahwa si Harum mantan pelakor itu berulah lagi. Terpaksa aku siap dibantai dengan godaan mereka.
Iya, ibu juga malu. Mel, kamu itu. Udah, Pak, Bu, kalau memang kalian serius sama Melur, langsung aja atur gimana baiknya. Kalian lamarlah dia baik-baik, langsung tentukan pernikahannya. Daripada saya malu nanti. Ibu mengagetkan kami semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Mama Mas Reno menggenggam tangan ibu, mengguncang-guncangnya penuh perasaan. Tatapanku beradu dengan Mas Reno. Kekasihku tersenyum di kulung. Binar bahagia terpancar dari sorot matanya. Kapan kami bisa datang melamar secara resmi? Kak, tanya Mama Mas Reno tak sabaran. Saya akan menghubungi kedua abang si Melur dulu. Bu, mereka jauh dari sini. Saya akan berunding dulu. Saya nggak mau memutuskan sendiri. Baik, Kak. Kami sabar menunggu. Segera habari kami. Ya, Kak. Kalau bisa, sih, setelah Reno wisuda nanti, bisa langsung nikah. Tapi, nunggu bentar lagi juga tidak apa-apa. Kami akan tetap sabar. Mama Mas Reno terlihat begitu bahagia. Suaminya tak kalah semringah. Tapi kami belum mau menikah. Bu, sergahku mendekati ibu. Kau harus nurut. Kalian harus segera menikah. Atau kalian berpisah dulu. Jangan pernah bertemu. Mau? Ancam ibu serius. Maksud ibu? Tanyaku putus asa. Kamu ibu izinkan berhubungan dengan anak Reno. Tapi kalian gak boleh bertemu lagi. Bila perlu, dia pergi ke luar negeri seperti rencananya. Bila kalian sudah siap menikah, baru boleh bertemu. Kau setuju? Tegas ibu. Kenapa nggak tunangan aja? Dulu, jika masih kecil banget. Lirihku. Nggak bisa tunangan-tunangan. Orang tidak akan percaya melihat kalian jalan berdua, meski sudah tunangan. Pikiran orang pasti jelek. Karena kamu janda, itu susahnya. Mel, beda kalau kamu masih gadis, orang tidak akan berpikir macam-macam. Ketus ibu lagi. Lagi pula apa hubungannya dengan putrimu? Sayang, Mama Mas Reno menyela. Saya khawatir kalian tidak bisa menerima dia. Tante, kataku menundukkan kepala kian dalam. Perasaan was-was menyeruak di hati. Mama Mas Reno bangkit, lalu menghampiriku. Jangan ada keraguan itu di hatimu. Mel, kami sangat menyukaimu. Menyukai semua yang ada pada dirimu. Yang mencintaimu itu bukan hanya Reno saja, tapi kami semua. Kami mencintaimu dengan seluruh yang ada pada dirimu. Termasuk anakmu, ibumu, keluargamu, seluruhnya. Melur, sama sepertimu. Kau juga mencintai Reno dengan segenap kekurangannya, bukan? Kau tidak masalah padahal dia pernah direhab. Kau terima dia apa adanya. Begitu pula kami, sayang. Cika adalah cucu kami. Sampai kapanpun jangan pernah ada yang bilang kalau dia adalah anak tiri Reno. Cika adalah anak pertama Reno. Kau paham? Nak. Mama Mas Reno membelai kepalaku penuh kasih. Aku mengerjap. Bulir air di sudut mata menghalangi pandanganku. Jangan menangis. Mulai hari ini, jangan ada lagi tangis. Perempuan itu menyeka bulir bening yang mulai menetes di pipiku dengan ujung jemarinya. Sini, sayang, peluk mama. Dia memelukku dengan erat. Panggil tante dengan sebutan mama. Ya, mulai sekarang, kau adalah bahagian dari keluarga kami, termasuk Cika putrimu. Bisiknya lembut. Makasih, Ma. Lirihku terharu. Ya, sudah, sekarang kita makan dulu, ayo. Kata ibu mencairkan suasana mengharu biru itu. Mala dan Rani langsung sigap mengatur makan malam. Kuperintahkan Bikirti ke toko untuk menemani suaminya mengawasi Harum. Makan malam istimewa itu berlangsung penuh kekeluargaan. Mas Reno kulihat berkali-kali menawarkan makanan kepada ibu. Gurami goreng besar diletakkannya tepat di depan calon mertuanya itu. Ikan itu adalah kesukaan ibu. Aku ingat, Mas Reno memang pernah menanyakan apa makanan kesukaannya. Tapi baru kali ini dia bisa membawakannya, karena ibu tidak pernah memberinya lampu hijau. Terima kasih, Nak. Kamu tahu ibu suka ikan gurame goreng? Tanya ibu semeringah. Saya sengaja meminta mama menyiapkannya sebelum berangkat tadi, Bu. Jawab Mas Reno tersenyum lembut.
Usai makan, perbincangan dilanjutkan di ruang tamu. Mama Mas Reno meminta izin untuk bertemu dengan Cika. Dia begitu senang saat Cika berceloteh di dalam gendongannya. Ada tamu rupanya. Maaf saya sudah mengganggu. Sapa seseorang tiba-tiba. Kak Bulan berdiri di ambang pintu. Keluarga Mas Reno terperangah. Kak Bulan masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Seolah-olah dia adalah anggota keluarga simpul rumah. Atau setidaknya kerabat dekat. Ibu melirikku. Sepertinya dia tidak suka dengan kelancangan bekas kakak iparku itu. Aku serba salah. Sebenarnya aku mau bersikap tegas. Tapi mengingat dialah satu-satunya keluarga mantan suami yang dulu selalu membelahku. Aku merasa tidak enak kalau berbuat yang menyinggung perasaannya. Mel, ini siapa? Keluargamu? Ya, kok aku gak pernah tahu. Kak Bulan tersenyum dan mengangguk sopan kepada semua tamu. Kenalin, saya kakak iparnya Melur. Ucapnya menyalami semuanya. Aku tercekat. Kenapa Kak Bulan menyebut dia kakak ipar? Aduh, Nisa berabe ini. Silahkan duduk, Bulan. Ada yang mau ibu sampaikan? Kata ibu. Sepertinya ibu mulai tidak sabar. Iya, Bu. Jawabnya sopan lalu mengambil posisi di sampingku. Sebenarnya ada apa kesini? Ini udah malam, loh. Tanya ibu penuh selidik. Oh, saya mau nginap. Tadi saya nengokin papa dan mama di panti. Mau pulang udah kemalaman. Dong. Jadi saya mau nginap di sini aja. Boleh, kan? Mel. Sekalian ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Pesan dari Mas Fajar. Jawab Kak Bulan menerangkan. Begini, Bulan. Sebenarnya saya itu risih. Kalian gak ada berhentinya nyusahin Melur. Melur itu bukan siapa-siapa kalian lagi. Melur bukan istri Gilang lagi. Jeti, tolonglah, bebaskan anak saya. Dia sudah mau menikah. Mereka ini adalah calon keluarga barunya. Yang itu adalah calon suaminya. Bisa Nak Bulan mengerti maksud saya? Papar ibu mengagetkan Kak Bulan. Mel, kamu? Ibu bohong, kan? Mel. Tanyanya menatapku tak percaya. Maaf, Nak Bulan. Saya bukan pembohong. Tegas ibu. Tega, kamu? Mel. Kamu mau menikah di saat keluarga kita sedang hancur seperti ini? Umpat Kak Bulan. Keluarga kita? Kalian bukan keluarga Melur lagi. Tolong kamu mengerti, Bulan. Bentak ibu kasar. Kukira Melur akan luluh dan mau rujuk lagi dengan Gilang. Saya kesini sekalian mau menyampaikan itu. Bu, Gilang meminta saya dan Mas Fajar mengurus rumah tangga mereka agar bisa rujuk lagi. Kita akan bantu Gilang agar secepatnya keluar dari penjara. Gak nyangka saya, Melur secepat itu mau menikah lagi, padahal baru saja bercerai. Rujuk? Kak Bulan bilang apa tadi? Kalian mau kami rujuk? Tanyaku. Sempat kulihat wajah Mas Reno memerah.